Kita mulai dari kanal. Kanal menjadi awal bagi dendam yang kekal, nyaris tak berujung, nyaris tak berpangkal. Puisi lagi, nggak enak. Kanal mungkin bisa disamakan dengan sungai, atau bisa berbeda, karena memang ada yang memilih tak menyamakannya. Nyaris ada di sepanjang kota di negeri itu, termasuk Leiden. Itu yang tak pernah diketahui oleh seseorang, jenis kelaminnya laki-laki, yang baru bertandang pertama kali. Tapi justru karena itulah dia mencatat sakit hati, mencatat luka yang dimusababkan oleh kerabatnya sendiri, tepatnya kerabat mamanya. Saat pertama kali dalam perjalanan penjajakan untuk melanjutkan sekolah di Belanda, begitu sampai di hotel tempatnya menginap, dia telepon kerabat yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di negeri yang mampu membendung dan membalikkan gelombang samudera itu. Saat suara di seberang menanyakan lokasi hotel tempatnya menginap, dia lupa mengeja nama jalan tempat hotelnya. Dia cari-cari bungkus korek api yang biasa disediakan di atas meja di kamar hotel. Dia berharap dapat menemukan alamat hotel itu di bungkus korek api, dan dia tak menemukannya. "Oh, maaf, lupa ejaan persisnya," katanya seraya melayangkan pandangan keluar jendela yang gordennya sejak tadi dia singkapkan untuk menatap cakrawala senja yang belum temaram karena memang sedang summer, musim panas. Dari jendela sih kelihatan ada sungai membentang. Kalimat itu terputus oleh suara gelak di seberang. Rupanya telepon di seberang menggunakan speakerphone, sehingga tanpa harus mengangkat gagang telepon, seluruh ruangan bisa mendengar suaranya. "Itu namanya kanal, Bro. Di mana-mana, di Holland, banyak kanal," suara di seberang menerangkan. Maknanya, kanal bukanlah ciri khas untuk ancar-ancar. Ketika kemudian kerabat itu menjemputnya dan menawarinya menginap semalam di rumah mereka di Katwijk, sebelah barat Laut Leiden, persoalan kanal itu kembali diungkit sebagai bahan tertawaan, bahkan sampai menjadikan mereka terpingkal-pingkal. Jika kemudian lelaki itu menjadi sangat kesal, itu bukan karena mereka terus-menerus mengulang-ulang perkara kanal itu, tapi lebih dikarenakan lelaki itu tidak lagi merasa berada di lingkungan kerabatnya. Kerabat mamanya dia rasakan menarik garis batas yang tegas bahwa mereka berbeda dibandingkan mamanya, bahkan berbeda disandingkan dengan rata-rata keluarga sekaumnya di benua seberang sana. "Kamu orang punya papa, selamat dari insiden 65 karena kompromi sama politik. Itu sama saja, kamu orang punya papa, tidak punya prinsip. Kami terusir bahkan sampai tidak kembali ke negeri leluhur, tapi justru lebih ke seberang lagi, ke sini, ke Belanda. Ndak apa, itu tandanya kami orang punya prinsip, ndak cari selamat sendiri," kata kepala keluarga kerabat mamanya. Lelaki itu tahu dan paham jika papanya, bahkan mamanya yang lebih bersekerabat, mereka anggap bukan bagian dari mereka, apalagi dirinya. Diam-diam dia menyimpulkan kenapa papanya menyarankan dirinya untuk menginap saja di hotel, bahkan kalau mungkin sama sekali tidak usah mengontak kerabat di Katwijk itu. Mamanya lah yang diam-diam menyelipkan nomor telepon itu untuk dihubungi jika dia tiba di Amsterdam. Kini, diam-diam laki-laki itu menggenggam dendam. Ketika di hari kemudian dia benar-benar mendapatkan kesempatan studi di Leiden untuk meredam dan memendam dendam pada kerabat mamanya, dia kemudian mencatatkan salah satu kesukaannya, yaitu menyusuri pinggiran kanal dari kampus menuju tempatnya tinggal atau kemana saja selama masih di Leiden. Karenanya, udara malam kota Leiden mencatat setiap langkah yang detaknya dipatuk-patukkan sepanjang jalanan di kiri kanan kanal, terutama di saat-saat sunyi, yakni di malam hari. Jika pada suatu malam terdengar dalam irama cepat suara ketipak dan detak-detak lembut mematuk-matuk udara Herbst, udara musim gugur, pada September hingga Desember,
maka pastilah itu berasal dari lelaki penyusur pinggiran kanal itu. Atau jika pada malam-malam lain yang juga senyap terdengar dengan irama lebih pelahan temponya, karena tak lagi dimaksudkan untuk mengimbangi udara yang menggigilkan saat Lente, musim semi, dari Maret sampai Juni, tak salahlah. Itu adalah bunyi beradunya sol sepatu penyusur itu dengan bebatuan yang tertata sepanjang pinggiran kanal di Leiden. Suara sol sepatu yang beradu batu berkelindan dengan suara gesekan kain celana dan jaketnya hampir setiap malam. Bahkan menjelang dini hari, ketipak detak itu menggurat-gurat udara sepanjang jalan Moorsingel, terus ke Risburgensingel, Marsingel, membelok ke Hersingel, berbalik ke De Haven, Outrijn, De Rijn, Kalkwater, melingkar di Wittesingel, membelok ke Zoetwoudse yang panjang hingga pertemuan di New Rijn dan Zitsingel. Senantiasa berjalan kaki menyusuri pinggiran kanal, sesekali menyeberangi jembatan di atas kanal, menjadi obsesi lelaki itu. Ini kayak sajak lagi. Kanal tak semacam kisah dendam. Kanal juga cerita tentang gendam. Gendam kebimbang karena sesuatu yang sangat purba. Asmara. Bisa asmarandana, bisa juga asmaranggama. Karena kebiasaannya berjalan kaki menyusuri pinggiran kanal, pernah dia mengagetkan waterhound, unggas yang biasa berkeliaran di bawah jembatan kanal, yang kemudian bahkan mengagetkannya sendiri lantaran unggas itu mendadak bertemperasan. Tanpa sengaja, lelaki itu menerabas kerumunan waterhound yang sedang berebut mematuk-matuk remah-remah makanan yang ditebarkan seseorang. Waterhound yang tergegetkan itu mendadak terbang tanpa arah, sementara lelaki yang dikagetkan suara kepak dan teriakan waterhound yang serak itu membuatnya sontak meloncat dan justru membuat waterhound lain yang tadinya tetap lahap memamah remah-remah jadi ikut bertemperasan. Sorry, maaf. Seseorang menyergah. Dialah rupanya yang menebar remah-remah tadi ke pinggiran kanal. Seorang perempuan. It's okay. Lelaki itu spontan memberi maaf. Mungkin justru dia sendiri yang seharusnya meminta maaf karena membuat kaget waterhound. Karena itu, sekalipun lelaki itu memberi maaf, toh dia malah mendekatkan ke seorang yang menebar remah-remah itu sambil menyorongkan tangannya. Seorang yang menebar-nebar remah itu menyebutkan namanya, Karamenita. Dia rupanya menafsirkan uluran tangan lelaki itu sebagai tanda perkenalan. Lelaki yang menjadi kiku itu gantian menyebut namanya. Dia sebutkan namanya sesuai akta kelahiran. Oh, dari Hong Kong, dari Taiwan, atau perempuan penebar remah-remah itu menebak. Nih, bukan. Saya dari Indonesia. Lelaki itu memaklumi perempuan itu salah tebak. Lelaki itu menyebutkan nama asli sesuai akta lahir yang tak pernah diubah, sekaligus dinasionalisasikan oleh ayahnya. Ya biasanya kan nama Tionghoa Indonesia itu diganti nama Jawa atau Sunda. Go Lubian menjadi Subianto, Lim menjadi Salim, atau William, atau Halim. Ada di belakang sana. Atau Penghua menjadi Effendi Wardana, Kohyansu menjadi Suyanto Sukri, Jim Chen menjadi Jimmy Sucendra, dan banyak lagi. Karamenita menyebutkan sejumlah nama. Setelah berdua mereka menempati kursi kafe yang sengaja dipasang di seberang mendekati pinggiran kanal. Lelaki itu menatap tajam Karamenita. Oke, gantian saya menebak ya. Genetika kamu dari Yunani kan? Perempuan itu menukas. Kamu salah tebak kalau menganggap ada hubungan nama dengan darahku. Karamenita itu bahasa Spanyol. Ya, aku menerka berdasarkan guratan wajah, bukan karena nama. Sama dengan nama Indonesia untuk yang berdasar nama Tionghoa, tetap saja tak pernah disebut Jawa, Madura, apalagi Papua. Saat Karamenita menenggak bir Belgiumnya, dia membatin. Laki-laki ini apa studi di antropologi ya? Kok bisa tepat menerka bahwa memang ada darah Yunani dalam tubuhku? Lelaki itu tidak studi di antropologi. Tak begitu penting setting pendidikan untuk percintaan yang kemudian berkelindan dengan Karamenita. Oke, sekarang bagaimana saya memanggil namamu yang panjang itu, Karamenita? Nita, Kara, atau apa? Ya, biasanya sih
Saya dipanggil Carmen. Carmen Abels? Bukan pastinya kan ya? Siapa dia? Carmenita balik bertanya. Carmen Abels adalah kawan lelaki itu. Dulu pernah kuliah di Leiden, kini bekerja di sebuah museum di Amsterdam. Punya lelaki asal Makassar, tapi tidak bisa bahasa Indonesia. Dia berdarah Yunani juga. Ya, aku kira campur-campur lah, macam-macam. Entahlah Yunaninya berapa liter.